Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mungkin saya langsung ke Mas Tauhid. Mas, ini kan baru ya, baru setelah 100 hari lebih lah ya menjabat Betul. begitu, pemerintahan yang baru. Ini kebijakan ini gebrakan yang apa ya, bisa kita bilang bukan kebijakan yang populis ya, terutama untuk birokrasi pastinya Betul, ya. Pasti betul. akan ada perbandingan nih dengan birokrasi sebelumnya, birokrasi yang sekarang kok jauh. Jangan-jangan nanti ada lagi slogan enak zamanku. Nah, itu Mas, Ya, itu ya. Mas. Nah, itu gimana tuh sebetulnya? Ya, yang pertama memang begini, biasanya revisi anggaran tuh besarannya sekitar 5-7% ya, dan levelnya program. Karena itu juga akan dibicarakan tadi di DPR ya, satuan 3 atau 4. Sekarang ini kan sampai 25%, artinya besar sekali gitu ya. Kenapa besar? Karena memang APBN 2025 ini kan disusun oleh pemerintahan Pak Jokowi Yang sebelumnya, ya, oke. Pada saat itu tentu saja menjalankan visi misi Presiden Pak Jokowi ya, di Iya. mana infrastruktur itu sangat dominan. Oke. Ya. Sekarang berubah di 2025 di bawah Pak Prabowo itu berubah menjadi sumber daya manusia. Di situ ada MBG, pendidikan, kesehatan akan dominan, akan Mindset-nya besar. berarti. Sehingga bagaimana caranya adalah tentu saja melakukan transformasi dari anggaran ya, dari infrastruktur ke SDM. Nah, ini yang pasti terkaget-kaget Iya, begitu iya, ya. Tetapi memang tidak populisnya ternyata ya ASN atau pegawai belanja yang sifatnya tadi disampaikan Pak Haikal, belanja modal itulah yang paling realistis dilakukan. Karena sisi lain kan tadinya kan ada penambahan pendapatan melalui PPN ya, tetapi kan secara Nah, ini substansi tidak jadi ya, hanya barang mewah gitu. Kalaupun ada tambahan mungkin sekitar 5 triliun, nggak signifikan lah. Karena ini kenyataan kemarin di Januari tidak ada inflasi, bahkan deflasi, ada persoalan daya beli kita. Jadi memang ya di tahun-tahun awal ya wajar ada katakanlah ada transisi perubahan anggaran yang sangat signifikan. Tentu tidak bisa membuat happy banyak orang ya. Tapi saya kira mungkin ini kan ada periode nanti untuk pembahasan lebih lanjut. Oke. Efisiensi ini mau dialokasikan kemana, Ya, mana yang betul. butuhkan. Nah itu saya kira ada periode kemudian untuk suara dari masyarakat, Oke. kementerian lembaga terkait melalui DPR untuk membicarakan lebih lanjut begitu. Ini Oke. masih ada ruang sebenarnya kalau saya lihat ya. Meskipun kita tahu apakah ini memiliki dampak ya, saya kira begini. Anggaran pemerintah memiliki kontribusi dalam PDB itu sekitar 5-7%. Dia hanya menjadi stimulus begitu ya. Di tahun pertama banyak prediksi mengatakan pasti akan berkurang lah tahun pertama. Pasti karena ada transformasi dan sebagainya, dan kita tahu kalau dari sisi belanja modal memang di tahun ini tuh kecil, sekitar 190 triliun ya dialokasikan oleh pemerintahan Jokowi. Kemungkinan ini ya kita berharap realokasi ini bisa lebih besar dari 190 triliun ya. Apakah nanti untuk infrastruktur, katakanlah ke pendidikan, kesehatan dan sebagainya, memang mendorong ekonomi jauh lebih baik begitu. Tentu Kapan kita belum momentum tahu. itu bisa dirubah gitu ya? Kalau biasanya memang tahun-tahun awal itu sekaligus ya, ketika ada efisiensi sekaligus realokasi biasanya pemerintah. Kalau ini kelihatannya bertahap gitu ya, efisiensi dulu, mungkin ada proses Faktornya apa? Bertahap ya, itu? saya kira mungkin begini, ini kan mencari celah, bagaimana mencari program-program memang mendorong visi misi presiden, plus Asta mendorong Cita pertumbuhan itu. ekonomi, Asta Cita, ini kan lagi dipelak. Kalau menurut saya memang ini seharusnya nggak boleh lama-lama ya, maksimal 1 bulan lah begitu ya. Sehingga apa? Biar tadi katakanlah kementerian lembaga tahu arahnya kemana dan sebagainya, karena ada perubahan yang sangat besar. Yang kedua adalah kita sudah punya RPJMN meskipun belum ditetapkan. menengah Ini ya. kan RPJMN-nya harusnya direvisi juga karena ngikuti visi misi presiden. Dan itu Karena belum ya? Itu belum ada penetapan. Misalnya begini, infrastruktur yang tadi jalan kenceng kan berubah menjadi Iya. pendidikan kesehatan, kan harus dirubah targetnya karena duitnya kan terbatas begitu ya. Ini kalau belum ada statement itu kita ngukurnya susah. Keberhasilan sampai sejauh mana Oke. gitu. Ini yang saya kira menjadi poin penting ketika kita akan melakukan perubahannya. 1 bulan harusnya sudah keluar ya, Oke. impres untuk realokasi anggaran. Tidak populer, kita menggarisbawahi tadi tuh pernyataan dari Mas Tauhid, Mas Nyarwi, saya ke Mas Nyarwi ini. Tidak populer, ini apakah akan berdampak kepada nanti survei-survei, lembaga-lembaga survei berikutnya? Kan di awal tahun ini kan cukup fantastis ya. Iya. Kepuasannya, terus udah gitu kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan lain sebagainya. Akankah ini berdampak begitu? Karena untuk ASN aja birokrasi, mohon maaf nih Mas Nyarwi, kayaknya udah mulai agak-agak ada rasa-rasa
waduh kok jadi kayak begini hidup kita ya? Mulai pusing ya? Gitu loh. Ya, kalau di kelas menengah, ini kan yang kena birokrasi dan kelas menengah pasti kerasa ya. Dan mungkin rembetannya menengah bawah. Tentu saja kalau dikatakan shock, ini kan kayak terapi ya, shock terapi yang saya kira itu pasti ada ya. Kaget tadi itu kan Mas Taufik. Karena kan gini, saya lihat ini Pak Prabowo ini kan mendisrupsi birokrasinya sendiri, ya dengan cara efisiensi luar biasa, dan itu saya kira juga akan punya dampak yang luar biasa sesungguhnya. Tapi balik lagi nih masing-masing kementerian kinerjanya kayak apa, dan juga internal komunikasi di dalam ya kepresidenan itu bagaimana itu dijalankan gitu ya. Karena sebenarnya juga banyak ya dinamika di dalam masing-masing kementerian itu ada gitu. Tetapi kita kan tahu salah satu ini sudah menjadi rahasia umum ya. Salah satu katakanlah peluang untuk peningkatan kesejahteraan itu kan kadang-kala melalui program yang sifatnya belanja barang tadi gitu ya. Tadi Mas Haikal cerita dan di situ kan juga Pak Prabowo ini sudah lama sebenarnya. Kalau dari sisi retorika ya, itu kan sudah pengennya pemerintahan yang bersih gitu ya, efisien, bocor 30% sebelum dulu kan sering kan disampaikan seperti itu. Nah, ini saya kira kalau di politik elektoral ini sebenarnya retorika yang populis dalam artian begini ya. Konsisten maksudnya begitu? Ya, dia konsisten, tidak hanya dalam campaign ketika sebelum menjadi presiden. Ketika menjadi presiden tuh pengen menunjukkan juga saya lihat gitu ya model pemerintahan populis dengan cara apa? Birokrasi harus efisien. Ya, nah caranya bagaimana? Tujuannya salah satunya adalah program-program kayak MBG tadi, misalnya salah contohnya itu. Tetapi ini kan ada paradoksnya, Rivi ya. Masyarakat kan juga pengen ekonomi itu kira-kira juga makin optimis, makin bagus daya gitu beli tadi kata Mas Taufik. Daya beli juga makin meningkat ya. Nah, ini ada paradoksnya di sana gitu. Jadi ketika kemudian efisiensi, ketika kelas menengah birokrasi kan rata-rata kelas menengah. Kalau pejabat tinggi tentu lain lagi kan gitu. Ya, penghasilannya dan beda-beda gitu. Nah, di sini yang saya kira dampak ikutan ya dari kebijakan ini harus diantisipasi. Gitu ya? Ya, karena kalau enggak gitu ya dampak ikutan ini, saya kira pasti ada suara-suara kalaulah tidak kritis secara terbuka ya pasti akan muncul katakanlah di berbagai media sosial juga gitu. Walaupun Pak Prabowo ini saya lihat tipe presiden yang secara terbuka sering menanggapi kritik kan gitu. Dan berani secara terbuka juga meresponnya gitu. Nah, tapi kalau kita lihat saya kira Pak Prabowo dan timnya itu sudah menimbang risiko ya. Risikonya bagaimana? Kita lihat, memang ini strategi efisiensi ini strategi yang disruptif. Ya, yang kemudian luar biasa tekanannya terutama di kementerian 10 kementerian itu KL dan kemudian ada di juga pemerintah daerah kan di sekitar 50,6 ya. Nah, itu kan juga saya kira juga besar sekali itu dampaknya. Nah, tetapi kalau kita lihat alasannya ini yang menarik kan salah satunya adalah menggunakan anggaran secara tepat gitu ya. Tadi sudah jelaskan Mas Haikal tuh kan. Seperti ATK, itu contohnya. Segala macam ini mirip seperti Trump sebenarnya. Ketika Trump menunjuk Elon Musk ingat kan dan satunya lagi itu kan tujuannya efisiensi juga kan gitu. Memang kemudian argumennya adalah bagaimana pemerintah itu menggunakan anggaran negara atau anggaran publik secara bijak. Bijak itu untuk kepentingan siapa? Makanya kita lihat ya retorika Pak Prabowo selama beberapa periode terakhir itu luar biasa. Pertimbangan rakyat itu menjadi retorika populis itu kan sangat dominan. Bahkan tidak hanya ke birokrasi ya. Kita lihat kemarin itu kan juga misalnya di pertemuan dengan komandan TNI gitu ya. Itu kan menyinggung soal pangkat bintang itu untuk siapa? Itu rakyat. Ini contoh. Jadi diimbangi dampak dari retorika politik yang populis ini itu untuk mengimbangi gitu ya. Saya kira menjaga kepercayaan rakyat. Karena ada imbas dari yang terkait dengan ekonomi ini yang sebenarnya kemudian rencananya memang populis, tapi kemudian di lapangan bisa jadi menjadi tidak populis kan gitu. Ini yang saya katakan ada kemungkinan paradoksnya di situ. Oke, baik, Mas Haikal, mungkinkah ini bisa segera dituntaskan sebagaimana harapan tadi Mas Tauhid, Mas Haikal? Usai jeda, Mas Haikal, giliran Anda nanti yang akan berbicara. Kami akan kembali saat lagi.